Di jantung kota Baghdad yang berdebu namun agung itu, di tengah hiruk-pikuk pasar dan seruan azan yang bertaut dengan desir angin padang pasir, berkumpullah kerumunan orang pada satu siang yang tak biasa. Langit agak kelabu saat itu. Awan menggantung rendah seperti rahasia yang belum dibisikkan. Dan angin datang pelan, membawa aroma kayu terbakar serta dupa yang menyengat. Di tengah lapangan utama di depan Masjid Agung, seorang pria asing berdiri di atas panggung kecil dari batu. Ia tinggi, berjubah ungu tua dengan sulaman emas, dan di tangannya menyala sebongkah api yang seolah hidup. Wajahnya tegas dan tenang, namun matanya menyimpan bara. Suaranya dalam seperti sumur yang tak berdasar. Tatapannya menyapu warga Baghdad dengan penuh keyakinan dan ia berkata dengan nada menantang, "Wahai penduduk negeri yang mengaku menyembah Tuhan yang satu, lihatlah api ini. Api dari tempat kami berasal yang telah menyarat 7 turunan tanpa padam. Ia tidak mengenal musim, tidak tunduk pada air, dan tidak gentar pada angin, karena ia adalah perwujudan kekekalan." Kerumunan terdiam. Anak-anak berhenti bermain, para pedagang menahan timbangan, dan para ulama yang berdiri di tepi masjid mulai berbisik. Ada yang mencibir, ada pula yang khawatir. Majusi itu mengangkat tangannya lagi. "Jika ada di antara kalian yang mengaku punya kebenaran, padamkanlah api ini. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan tipu daya, tapi dengan kekuatan Tuhan kalian sendiri. Jika tidak bisa, maka duduk dan belajar dari kami." Maka mulailah hari-hari yang ganjil di Baghdad, di mana orang berbondong-bondong datang dari segala penjuru untuk menyaksikan api yang katanya tak bisa padam itu. Ada yang mencoba memadamkan dengan air, dengan tanah, dengan doa, dengan tiupan dari mulut ulama-ulama yang hafal ribuan hadis. Tapi tidak ada yang berhasil. Ajaibnya, api itu selalu menyala kembali, seperti ada tangan tak terlihat yang meniupnya diam-diam. Di balik jendela kayu rumahnya, Abu Nawas sedang duduk sambil menyeruput teh hangat. Matanya memandang ke arah kerumunan yang tak kunjung surut. Wajahnya tenang, tapi matanya menari. Ia mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Api yang tak bisa padam. Kadang yang tak bisa padam bukan karena kuatnya nyala, tapi karena lemahnya logika yang melihatnya. Ia bangkit dari kursi, meraih tongkat kayunya, dan berjalan pelan ke lapangan. Seperti biasanya, ia tak membawa apapun selain mulutnya yang cerdik, logikanya yang mengalir seperti sungai, dan hati yang tak pernah silau pada api atau sorakan. Dan sejak saat itu, angin di Baghdad mulai berhembus berbeda. Bukan karena api, tapi karena ada satu kepala jenaka yang hendak meniupkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada nyala apapun yang pernah dilihat manusia. Sebuah pertanyaan yang bisa menggetarkan iman atau membakar keyakinan palsu hingga jadi abu. Dan begitulah pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Baik. Sebelum kisah ini semakin membara, seperti api yang katanya tak bisa padam itu, izinkan kami mengajak kalian menyimak dengan sepenuh hati dan mata. Selamat datang di Hikayat Abu Nawas.
sebuah kanal yang tak hanya menyajikan tawa dan kejenakan, tapi juga menyisipkan hikmah dan kecerdikan dalam setiap alur cerita. Di sini, kita akan menyusuri lorong-lorong sejarah yang mungkin tak pernah tertulis di kitab sekolah. Namun, hidup dan bernafas lewat kisah orang-orang bijak yang jenakanya mengalahkan cendekia dan diam-diam mengetuk batin siapapun yang mau merenung. Cerita kali ini adalah tentang pertemuan dua api. Yang satu bernyala dari tungku yang tak pernah padam, yang satu lagi bernyala dari lidah seorang jenaka yang jika berkata bisa membakar kesombongan tanpa perlu menyentuh bara. Abu Nawas dan seorang Majusi akan berdiri di satu arena, bukan dengan pedang, bukan dengan sihir, tapi dengan kata-kata dan logika. Apakah benar api bisa menjadi Tuhan hanya karena ia tak bisa padam? Apakah benar kebenaran bisa dibuktikan dengan keajaiban semata, dan bukan dengan akal serta wahyu? Jangan beranjak dari kisah ini, karena seperti biasa, kisah Abu Nawas bukan hanya soal tawa, tapi juga soal jiwa. Siapkan secangkir teh, atau biarkan angin sore menemani, karena kisah ini akan menghangatkan kepalamu dan barangkali menyulut sesuatu dalam hatimu yang selama ini nyaris padam. Mari kita mulai ceritanya. Sore hari di kota Baghdad, langit memerah seperti luka yang baru saja terbuka. Dan angin berhembus dengan bau debu yang menggantung di udara. Jalan-jalan kota belum seramai biasanya, seolah menahan napas, menunggu yang belum terjadi. Di sudut masjid tua, seorang lelaki tua duduk dengan tangan bersedekap. Matanya menatap jauh ke arah menara api yang menjulang di sisi timur kota. Bangunan itu bukan sekadar tumpukan batu, melainkan simbol dari keyakinan yang berakar ratusan tahun di hati kaum Majusi. Menara itu menjulang tinggi, dan di puncaknya terus menyala api yang tak pernah padam. Katanya api itu sudah ada sejak zaman Zarathustra, dijaga oleh para penjaga suci yang tak pernah tidur. Disembah, dihormati, dijadikan simbol ketuhanan oleh mereka yang memandang cahaya sebagai Tuhan. Dari sanalah kisah ini bermula. Ketika api tak lagi hanya sekadar simbol, tapi mulai diadu dengan wahyu. Ketika seseorang dari golongan Majusi datang ke Baghdad, membawa tantangan, membawa perdebatan. Ia bukan orang sembarangan. Namanya tidak tercatat di lembaran sejarah Islam. Namun nama itu cukup menggetarkan ruang aula istana ketika disebut. Dia dikenal dengan gelar Duta Api. Seorang Majusi dari negeri jauh, berjubah merah dengan bordir emas di lengan, berbicara dengan gaya teatrikal, dan senyum yang tak pernah benar-benar tersenyum. Sang duta membawa kabar bahwa api yang dijaga di menara tertinggi baru saja menunjukkan keajaiban. Ia menyala sendiri ketika angin dan hujan menimpa. Ia melahap besi tanpa meninggalkan asap. Ia berubah warna di tengah malam menjadi biru langut, lalu merah darah. Dan menurut sang duta, itu adalah tanda bahwa api sedang murka dan bahwa Tuhan telah memilih kembali umatnya yang dahulu, yakni penyembah cahaya. Ia datang ke Baghdad bukan sekadar sebagai pengamat, tapi sebagai penantang. Ingin berbicara dengan para ulama Islam, menanyakan, menggugat, menguji. Apa buktimu bahwa Tuhanmu lebih besar dari api? Begitu katanya kepada para penasehat istana dengan nada yang tak tinggi namun menusuk. Beberapa ulama memilih diam,
yang lain menanggapi dengan amarah, dan sebagian memilih pergi karena tahu ini bukan hanya debat, ini adalah pertarungan kehormatan. Dan di sanalah nama Abu Nawas kembali disebut. Padahal saat itu Abu Nawas sedang berada di pinggiran kota, mengembalakan kambing milik tetangganya yang tua, sambil mengarang pantun di kepalanya untuk bahan ejekan malam nanti. Ia tak tahu bahwa istana mencarinya. Ia tak tahu bahwa seorang Majusi sedang menantang Tuhan. Ia hanya tahu bahwa hidup ini terlalu pendek untuk ditanggapi dengan terlalu serius, namun terlalu suci untuk dibiarkan dalam kesesatan. Maka utusan istana pun datang, menjemputnya dengan tergesa dan memintanya untuk segera kembali ke kota karena sang sultan telah menanti. Abu Nawas tentu tidak langsung menuruti. Ia malah meminta dibelikan roti dan madu dulu sebelum berangkat, karena katanya debat besar tidak bisa dilakukan dengan perut kosong. Orang yang lapar cenderung menyerah lebih dulu, katanya sambil mengunyah dengan nikmat. Dan disinilah cerita mulai meruncing. Abu Nawas akan bertemu dengan seorang penyembah api dalam satu arena, tanpa pedang, tanpa sorakan, hanya dengan kata-kata dan akal. Satu pihak percaya bahwa api adalah saksi kekal dunia, karena ia tak pernah mati dan tak pernah bisa dihancurkan. Satu pihak percaya bahwa api hanyalah makhluk yang tunduk kepada Sang Pencipta. Satu pihak meyakini bahwa cahaya adalah bentuk ketuhanan yang sejati, karena tak ada gelap yang bisa mengalahkannya. Satu pihak mengerti bahwa cahaya tanpa petunjuk bisa menyesatkan mata dan membawa orang ke jurang yang dalam dengan keyakinan yang palsu. Kita akan menyaksikan bagaimana logika dilipat-lipat oleh retorika, bagaimana kata-kata bisa menjadi pedang, dan senyum bisa menjadi tamparan. Dan ketika kisah ini berakhir, kita akan tahu bahwa yang tak bisa padam bukanlah api, tapi kebenaran yang dijaga dengan ilmu dan dihidupkan dengan keyakinan. Ini bukan sekadar cerita tentang debat. Ini adalah kisah tentang cahaya dan kegelapan, tentang siapa yang sebenarnya meninari dan siapa yang terbakar oleh sinarnya sendiri. Maka bersiaplah, karena apa yang kau dengar setelah ini adalah api yang menyala bukan karena kayu, tapi karena pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan sihir dan hanya bisa dipadamkan dengan hikmah. Sore itu, matahari menggantung malas di atas kota Baghdad, seperti tak ingin turun terlalu cepat. Langit menguning lembut, dan angin yang datang dari arah utara membawa aroma kulit kurma yang sedang dikeringkan. Jalanan ramai dengan suara derap kaki unta, gemerincing lonceng dagangan, dan tawa-tawa anak-anak yang mengejar bayangan sendiri. Di antara riuh itu, sebuah iring-iringan berjalan perlahan menuju istana. Barisan terdepan mengenakan jubah merah menyala dengan sorban kuning keemasan melilit kepala mereka. Mereka bukan penduduk asli Baghdad. Kulit mereka lebih terang, rambut mereka lebih lurus, dan cara mereka memandang dunia seolah memisahkan yang suci dan yang najis hanya dari warna pakaian. Di tengah-tengah iring-iringan itu berdiri seorang pria yang langkahnya tenang, namun pandangan matanya seperti nyala tungku yang tak pernah padam. Dialah Duta Api, utusan kaum Majusi dari negeri Farasa. Namanya tidak disebut di antara rakyat jelata, tapi di istana ia dikenal sebagai utusan langsung dari Menara Cahaya, tempat api suci dijaga siang dan malam. Jubahnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, dengan sulaman nyala api di bagian dada. Setiap kali ia melangkah, ada suara halus seperti bulu terbakar, entah dari sepatunya, atau mungkin hanya imajinasi orang-orang yang merasa asing pada kehadirannya. Duta Api bukan hanya seorang pemuka agama. Ia adalah orator, penyihir kata,
dan penjaga keyakinan yang dibungkus rapi dalam retorika elegan. Ia percaya bahwa api adalah perwujudan Tuhan, dan karena itu api tak boleh padam, tak boleh dilawan, tak boleh dijadikan alat. Baginya, Tuhan adalah nyala yang terus membakar, memberi terang, dan mensucikan segala sesuatu yang disentuhnya. Ia pernah berkata dalam satu pidato panjang di negerinya, bahwa umat manusia tidak memerlukan kitab, cukup sebuah nyala kecil yang abadi, untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati tak datang dari langit, melainkan dari panas yang tumbuh di dalam tanah. Itulah sebabnya ia datang ke Baghdad, untuk menguji dan mungkin juga menghina ajaran yang selama ini diyakini para pengikut Muhammad. Di sisi lain kota, di gang sempit yang aromanya bercampur antara kuah daging dan air selokan, tinggallah seorang lelaki paruh bada yang sedang menimbang 3 butir kurma dengan serius. Abu Nawas duduk di atas balok kayu, mengenakan gamis lusuh dan serban yang warnanya sudah menyerah pada debu. Wajahnya tak menunjukkan beban, justru ada senyum nakal yang tak pernah benar-benar hilang dari sudut bibirnya. Ia sedang berbincang dengan seorang pedagang roti tentang hal yang sangat tidak penting, yakni mengapa roti hangat lebih nikmat jika dimakan di tempat dingin, dan mengapa orang-orang yang putus cinta cenderung membeli lebih banyak roti. Namun perbincangan itu terputus ketika 2 prajurit istana datang dan berdiri tegak seperti tiang bendera di hadapan Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat dan penuh formalitas, "Tuan Abu Nawas diminta hadir di istana. Ada tamu dari negeri jauh yang ingin mendebat Tuhan, dan hanya Tuan yang dianggap cukup berani untuk menjawabnya tanpa kehilangan akal atau nyawa." Abu Nawas mengangkat alis, mengunyah sisa roti, lalu menjawab, "Debat tentang Tuhan itu bukan masalah logika, tapi urusan iman, dan aku lebih memilih beriman sambil tertawa daripada menang debat sambil sesat." Meski begitu, ia tetap berdiri, membersihkan pakaiannya dan mengajak kedua prajurit itu duduk dulu. Katanya, tak elok membahas ketuhanan dengan perut kosong. Setelah makan, baru mereka bertiga naik ke atas keledai yang sama, dengan posisi yang begitu sempit hingga menimbulkan pemandangan yang menggelikan sepanjang jalan. Di dalam istana, Sultan Harun al-Rashid telah menanti. Ia duduk di singgasananya dengan wajah yang penuh beban. Di satu sisi, ia harus menjamu tamu dari bangsa lain yang datang membawa salam dan api. Di sisi lain, ia tahu bahwa debat ini bukan sekedar adu kata, tapi ujian atas keyakinan bangsanya sendiri. Ruangan disiapkan, lampu-lampu minyak dinyalakan hingga aroma kayu gaharu memenuhi udara. Kursi-kursi panjang ditata dalam lingkaran, dan di tengah-tengahnya disiapkan podium dari marmer, dengan 2 tempat duduk berhadap-hadapan. Satu untuk duta api, dan satu untuk siapa saja yang berani menyanggahnya. Dan disinilah 2 dunia akan bertemu. Satu mewakili terang yang membakar, dan satu lagi mewakili cahaya yang menuntun. Satu berbicara dengan hasrat nyala, dan satu lagi dengan kebijaksanaan dingin. Seperti matahari dan rembulan, keduanya tak bisa bersinar bersamaan, meski untuk memperlihatkan mana yang benar-benar menerangi, dan mana yang sekedar membakar habis. Malam itu, Baghdad tak hanya menjadi pusat perdagangan atau tempat berkumpulnya para penyair, tapi menjadi panggung untuk pertarungan akal yang akan menentukan apakah nyala api bisa membakar kebenaran, atau justru ia akan padam di hadapan seorang lelaki yang bernama Abu Nawas. Malam tiba tanpa tergesa. Langit Baghdad berubah kelam seperti tinta yang tumpah di atas permadani biru. Angin membawa aroma kayu gaharu dan debu dari luar gerbang istana. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu di sepanjang lorong batu. Cahayanya temaram, menyentuh dinding-dinding dengan sentuhan lembut, seolah hendak membisikkan bahwa malam ini bukan malam biasa. Ruangan utama istana telah siap. Para penjaga berdiri di sudut-sudut seperti patung hidup, tak bergerak,
Mata mereka menatap lurus ke depan, namun telinga mereka mencuri setiap bisik, takut ada satu kata yang bisa menyalakan api lebih berbahaya dari obor yang mereka bawa. Di tengah ruangan, 2 kursi megah diletakkan berhadap-hadapan, dipisahkan oleh meja kecil dari batu giok. Di atasnya hanya ada segelas air dan sebuah lampu kecil yang terus menyala, simbol peradaban kata yang sebentar lagi akan diuji oleh bara keyakinan. Sultan Harun al-Rasyid memasuki ruangan dengan langkah berat. Ia mengenakan jubah putih, bersulam benang emas. Wajahnya tenang, tapi keningnya berkerut. Ia tahu, malam ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mempertahankan harga diri agama di hadapan seorang pemuja api yang yakin bahwa Tuhan tidak berada di atas langit, melainkan di balik tungku nyala. Tak lama setelah Sultan duduk, datanglah duta api. Langkahnya perlahan namun pasti. Tubuhnya tinggi, pundaknya tegak, dan di balik surban merahnya, matanya menyala. Bukan karena kebencian, tapi karena keyakinan bahwa ia benar dan seluruh dunia telah tersesak karena menyembah sesuatu yang tak bisa dilihat. Ia memberi salam, bukan salam damai, tapi salam kehormatan versi kaumnya, melambaikan tangan, lalu meletakkan telapak ke dada. Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan mengamati semuanya dengan senyum yang ditahan. Ia tidak melihat ancaman, tapi melihat panggung dan seorang aktor yang batang dengan naskah lama yang ingin diperankan kembali. Duta api berkata dengan suara pelan namun mengisi seluruh ruangan. Wahai para penghuni Baghdad, aku datang tidak untuk merusak. Aku datang untuk membakar kebodohan. Karena kalian telah lama terperangkap dalam kabut ajaran yang tidak logis. Kalian sembah Tuhan yang tak bisa dilihat. Kalian mengaku mendapat wahyu dari langit, padahal semua yang suci lahir dari tanah dan api. Lihatlah, tanpa api tak ada roti, tak ada pakaian, tak ada kehidupan. Api adalah ayat yang bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa dirasakan panasnya. Sedangkan Tuhan kalian, di mana Dia? Pernahkah kalian menyentuhnya? Ruangan terdiam. Beberapa pelayan berhenti menuang minuman. Penjaga di sisi pintu menggenggam gagang pedang. Namun Sultan mengangkat tangannya, isyarat agar semua tetap tenang. Biarkan api berbicara sebelum air menjawab. Abu Nawas maju perlahan. Ia tidak langsung duduk di kursi, tapi mendekat ke arah duta api, menatap wajahnya, seperti sedang mengukur suhu dari dekat, lalu berbisik kepada Sultan dengan nada jenaka. Tuan Sultan, bolehkah aku pastikan dulu apakah dia manusia atau tungku berjalan? Ruangan sempat melutup tawa, kecil, pendek, tapi cukup untuk menurunkan ketegangan yang memuncak. Abu Nawas kemudian duduk, menyilangkan kaki dan meletakkan tangan di atas lutut, siap menyalakan perdebatan dengan api kecil di ujung senyumnya. Duta api melanjutkan, kami tidak menolak Tuhan, kami hanya percaya bahwa Tuhan memilih bentuk terbaik untuk menyatakan diri, yakni api. Api itu abadi, berubah tapi tak pernah padam, menyucikan dan menghancurkan. Kalian mematikan api setelah masak, kami menyembahnya. Abu Nawas mengangguk, membiarkan kata-kata itu memenuhi udara, lalu bertanya, apakah kau bisa menyentuh Tuhanmu tanpa terbakar? Duta api menjawab, tidak bisa, karena ia maha suci. Abu Nawas tersenyum. Lalu jika Tuhanmu menyentuh bajumu, apakah bajumu menjadi suci atau hangus? Duta api menjawab dengan bangga, tentu menjadi abu yang bersih. Abu Nawas mengangguk. Abu memang bersih, karena ia tidak bisa berbuat dosa, tapi juga tidak bisa berbuat amal, dan tidak bisa menjawab ketika diminta berbicara. Lalu apakah kau berdoa pada abu atau pada nyala? Duta api terdiam, tangannya bergerak kecil, tapi tak ada jawaban yang keluar. Abu Nawas melanjutkan, kami tidak melihat Tuhan, tapi kami melihat tanda-tandanya. Kami tidak menyentuhnya, tapi kami menyentuh kasih-Nya dalam akal dan hati. Dan kami tidak menyembah cahaya yang terbakar, kami menyembah Dia yang menciptakan cahaya itu. Karena api bisa padam, tapi Dia tidak. Konflik pun mulai membentuk pusaran antara suara nyala yang ingin menghapus kitab dengan suara akal yang sedang menyalakan hikmah. Antara lidah yang membawa bara dan lidah yang membawa air, namun belum sampai puncaknya, karena malam itu baru saja dinyalakan dan perdebatan pun baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan langkah lambat di kota Baghdad. Kabut tipis masih menari di atas atap-atap rumah. Dan suara ayam jantan bersahutan di kejauhan.
Namun di balik keindahan pagi itu, di sebuah rumah besar di pinggiran kota, seorang lelaki duduk sendiri dalam diam yang dalam. Duta api, pemuja nyala, pengemban keyakinan kuno yang kini hatinya mulai menghanguskan dirinya sendiri. Ia duduk di sebuah ruangan yang dipenuhi ukiran dari Persia, dinding batu yang dingin, lampu minyak yang masih menyala redup dari semalam, dan sebuah tungku kecil di tengah ruangan yang terus menyala. Nyalanya tak besar, tapi cukup memberi kehangatan dan cahaya, dan menjadi teman curhat yang tak pernah menyela. Tangannya menyentuh janggutnya yang mulai beruban. Matanya menatap kosong ke arah api. Namun kali ini, api itu tidak memberi jawaban. Tak seperti biasanya. Api yang dulu menari penuh semangat di dalam pikirannya, kini terlihat lesu. Atau mungkin hanya karena matanya sendiri yang mulai redup oleh keraguan. Dalam kepalanya, suara Abu Nawas masih terngiang. Sederhana, tidak bernada tinggi, tapi menusuk seperti jarum panas di dada. Kami tidak menyembah cahaya yang terbakar. Kami menyembah Dia yang menciptakan cahaya itu. Ia mencoba menepisnya, menggertak dirinya sendiri, bahwa itu hanyalah permainan kata dari musuh, bahwa kebenaran api tetap lebih terang daripada dogma yang tak kasat mata. Namun hatinya membantah itu. Dan itulah yang membuat pagi ini terasa seperti malam. Ia berdiri, berjalan ke arah rak-rak yang dipenuhi kitab tua. Ia ambil satu kitab kuning yang sudah terbakar di sudut halamannya. Kitab tentang asal-muasal api, tentang penyembahan di zaman kuno. Ia buka satu halaman, lalu berhenti, diam, dan menutupnya kembali. Tak ada yang bisa menjawab kegelisahan hati ketika logika mulai mengetuk. Ketika keyakinan yang dibangun bertahun-tahun mendadak goyah hanya karena satu pertanyaan. Jika kau menyembah api, maka ketika ia padam, kau menyembah apa? Ia keluar ke halaman belakang rumah, di mana batu-batu persembahan berjajar menghadap ke arah matahari terbit. Ada altar kecil di sana, tempat ia biasa berlutut, memohon kekuatan kepada yang membara. Namun pagi ini, ia hanya berdiri, menatapnya, dan merasa hampa. Seekor kucing liar melewat di dekat kakinya, mengeong kecil dan memandangnya seperti tahu bahwa manusia ini sedang kehilangan arah. Duta api tersenyum lemah, lalu menunduk, mengusap kepala kucing itu, dan bergumam. Aku bahkan tak tahu, apakah nyala yang kupuja pernah mendengar bisikanku, atau hanya sibuk membakar kayu dan meninggalkan abu. Sementara itu, di sisi lain kota, Abu Nawas tengah menulis sesuatu di atas sehelai kulit rusa. Ia menulis sambil duduk bersila di bawah pohon zaitun tua. Wajahnya serius, tapi bibirnya tersenyum, seperti sedang menggoda pikirannya sendiri. Di sebelahnya, seorang murid muda bertanya dengan penasaran. Tuan Abu Nawas, apakah kau yakin dia akan berpikir ulang? Api bukanlah musuh yang mudah dipadamkan. Abu Nawas menoleh, menatap sang murid dan menjawab, Aku tidak ingin memadamkan apinya. Aku hanya ingin dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia menyembah cahaya, atau hanya bayangan dari nyala yang membesarkan egonya. Kembali ke rumah duta api. Siang telah menjelang, dan ia kembali ke ruangan utama, duduk di depan cermin besar. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah seorang pemimpin, seorang pembicara, seorang yang telah mengajak ratusan orang kembali pada sembahan api. Namun kini wajah itu seperti bertanya, apakah engkau masih yakin? Atau engkau hanya malu mengaku bahwa engkau mulai ragu? Tiba-tiba ia berdiri,
melangkah cepat ke arah tungku. Dalam gerak impulsif, diambilnya secari kayu dan dilemparkan ke dalam api. Api menyala lebih terang, tapi ia tak merasa hangat. Justru ada sesuatu yang lebih dingin dari angin musim gugur menyelusup ke dalam hatinya. Ia berseru pelan, "Oh api, jika engkau benar-benar jalan, bicaralah padaku. Berilah aku tanda, berilah aku jawaban. Jangan hanya diam seperti Tuhan mereka yang katanya ada tapi tak terlihat." Tak ada jawaban. Hanya suara kayu yang retak dan aroma asap yang menguar perlahan. Ia menunggu dan menunggu hingga senja datang dan suara azan dari kejauhan menembus dinding rumahnya, menggoyangkan udara seperti nada yang lahir dari langit. Duta api menatap keluar dengan wajah letih dan hati yang tak lagi menyala seperti dulu. Bara dalam dadanya mulai padam, bukan karena kalah, tapi karena mulai sadar bahwa nyala yang tak pernah menjawab bukan tempat bersujud, melainkan tempat membakar kesombongan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa menyalakan api di ruangannya. Hanya lampu kecil yang dibiarkan menyala, seperti harapan yang pelan-pelan tumbuh dari dalam. Angin musim dingin mulai membawa aroma kayu terbakar ke sudut-sudut kota Baghdad. Langit abu-abu menggantung rendah di atas menara-menara, dan bau logam dari pasar besi melayang hingga ke ganggang sempit di pemukiman tua. Di sanalah percakapan demi percakapan mulai menyebar seperti bara kecil di tumpukan jerami, dan nama Duta Api kembali disebut-sebut. Kali ini bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pertanyaan besar yang menanti jawaban. Di bawah jembatan batu yang menghubungkan pasar tua dan Masjid Agung, sekelompok pemuda tengah berdebat. Seorang di antara mereka berjubah merah tua dengan sorban hitam yang rapi, berbicara dengan nada tinggi. "Dengar, kau pikir Abu Nawas tidak sedang menghina kepercayaan leluhur kita? Ia mencemooh api yang kita muliakan. Ia mengadu kata dan menertawakan terang yang telah membimbing kita berabad-abad." Pemuda lain dengan pakaian lebih sederhana dan mata yang jernih menanggapi dengan tenang. "Aku tak melihatnya mencemooh. Aku melihatnya bertanya. Dan tidak ada pertanyaan yang pantas dibakar hanya karena kita takut mendengar jawabannya." Di antara mereka, anak-anak kecil ikut mendengarkan. Mata mereka membesar, belum memahami sepenuhnya, tapi sudah merasakan bahwa kata-kata bisa menyalakan amarah lebih cepat daripada api itu sendiri. Di pasar, para pedagang mulai terbagi. Sebagian masih setia menjual dupa dan minyak untuk persembahan api, sementara sebagian lain mulai diam-diam memindahkan dagangannya ke lorong-lorong yang lebih ramai dikunjungi oleh jamaah masjid. Di gang sebelah utara, sebuah perbincangan terjadi antara dua wanita tua sambil menumbuk rempah dan memetik daun mint. Dulu, dia menyalakan api untuk setiap kelahiran, untuk setiap musim panen. Kini rumahnya gelap, tak ada asap, hanya bisik-bisik. Yang satu menjawab dengan suara lirih. Mungkin hatinya sedang menyala dalam cara yang lain. Kau tahu, api bisa hanguskan rumah, tapi bisa juga panaskan roti, tergantung siapa yang menyalakan. Puncak kegaduhan terjadi di alun-alun dekat Madrasah Api, sebuah tempat terbuka di mana biasanya anak-anak mengaji atau para penyair membacakan syair. Namun hari itu, bukan suara puisi yang terdengar, melainkan sorak-sorai dan caci maki. Kerumunan berkumpul, menuntut penjelasan, menuntut pernyataan. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai tangan kanan Duta Api berdiri di atas bangku kayu. Wajahnya keriput, namun suaranya masih lantang. "Warga Baghdad, kau telah dibutakan oleh lelucon Abu Nawas. Kau pikir dia datang membawa cahaya, padahal ia hanya meniup angin ke dalam nyala kita dan berharap nyala itu padam." Di antara kerumunan, Abu Nawas berdiri tanpa suara,
mengenakan jubah coklat kusam dengan senyum tipis di wajahnya. Ia mendengarkan tanpa menyela, seperti seseorang yang sedang menunggu orang lain menyelesaikan mimpi buruknya sendiri. Seorang pria dari barisan belakang berteriak, "Kalau Abu Nawas benar, biarkan dia menyalakan api yang tak bisa padam di hadapan kita semua. Biar kita tahu siapa yang lebih layak disembah." Suasana semakin tegang, suara-suara saling bertabrakan. Api dalam dada lebih panas daripada api yang pernah disembah. Dan dalam kekacauan itu, seorang anak kecil menangis, bukan karena takut, tapi karena ia melihat ibunya saling mendorong dengan seorang lelaki tua, dan dunia yang seharusnya damai mendadak berubah menjadi adu suara. Abu Nawas pun melangkah maju. Ia mengangkat tangan, membuat semua orang perlahan-lahan diam. Mata-mata menatapnya, sebagian dengan kebencian, sebagian dengan harapan, semuanya dengan rasa ingin tahu. Ia berkata pelan, tapi terdengar sampai ke ujung alun-alun. "Jika api benar, biarkan ia membakar semua pertanyaan. Jika ia salah, maka biarkan kita yang menyala, dengan akal, dengan cahaya dari langit." Lelaki tua yang berdiri di atas bangku menatapnya tajam. "Jangan bermain kata. Orang-orang butuh jawaban, bukan teka-teki." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Maka izinkan aku menunjukkan jawaban itu, bukan hari ini, bukan besok, tapi pada malam ketiga, di madrasah api, di mana kalian semua boleh menyaksikan siapa yang menyala dan siapa yang terbakar." Kerumunan terdiam. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara. Seolah malam ketiga itu sudah menyihir mereka sejak sekarang. Dan di balik kerumunan, duta api berdiri dalam bayang-bayang tanpa suara, tapi dadanya sesak karena ia tahu bahwa malam ketiga itu akan menjadi malam di mana tidak hanya api diuji, tapi juga imannya sendiri. Malam ketiga menjelang, udara Baghdad menggigil dalam diam. Langit tampak menggantung seperti tirai hitam yang belum dibuka. Dan dari kejauhan, terlihat satu titik cahaya kecil menyala dari halaman belakang madrasah api. Itu bukan api suci, melainkan lampu minyak biasa yang menggantung di atas kepala Abu Nawas. Saat ia duduk bersila di hadapan seorang tetua Majusi dengan pakaian wol panjang dan mata setajam pisau yang belum digunakan. Abu Nawas sudah 3 hari tinggal di kompleks itu, meninggalkan sementara rumah kecilnya dan jubah khasnya. Kini ia mengenakan kain abu kusam, tanpa lambang, tanpa warna. Hanya pembelajar yang duduk di antara para pemuja api yang setiap malam menyalakan nyala kecil, lalu memuja kehangatannya dengan bisikan pujian dan gerakan tubuh yang khidmat. Di hari pertama, ia hanya diam, mengamati, mencatat dalam kepalanya gerakan-gerakan yang tampak seperti tarian, namun sesungguhnya adalah kombinasi dari ajaran dan kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun. Di siang hari kedua, Abu Nawas duduk bersama pemuda bernama Bahram, salah satu murid paling taat, yang setiap pagi membersihkan altar api dengan kain basah dan setiap malam mengoleskan minyak pada batu pijakan imam. "Kau sungguh ingin belajar atau hanya ingin mengolok-olok?" tanya Bahram dengan nada curiga, sementara tangannya menyeka abu yang menempel di sudut altar. "Jika aku ingin mengolok-ngolok," jawab Abu Nawas sambil tersenyum, "maka aku takkan berani menyentuh abu ini. Karena aku tahu, yang dihormati seseorang bisa menjadi pelajaran paling keras untuk yang lain." Bahram terdiam, lalu mengangguk kecil. Dan sejak itu, mereka mulai berbincang lebih panjang tentang ajaran api, tentang nyala yang katanya abadi, dan tentang kebenaran yang seperti cahaya, hanya bisa dilihat oleh mata yang terbuka. Malam kedua, Abu Nawas mulai menghafal bacaan pujian yang mereka lafalkan. Kalimat-kalimat itu tak asing baginya,
Sebab sebagian besar adalah syair, disusun indah dengan irama lembut, menggoda, dan seperti doa, namun tanpa arah langit, melainkan memutar pada api yang terus menyala dan terus dinyalakan. Ia mencatat dalam benaknya, siapa yang duduk di sebelah siapa, siapa yang memulai doa, siapa yang menyalakan api, dan siapa yang diam-diam selalu memandangnya dengan curiga. Ada satu malam, saat api utama padam tertiup angin, semua mata terbelalak. Beberapa bergegas mengambil sulutan, beberapa berdoa dengan panik. Dan hanya Abu Nawas yang tetap duduk tenang menatap bara yang perlahan mengecil sambil bergumam pelan. Kalau api bisa padam, maka Tuhan tidak sedang duduk di altar ini. Seseorang menegurnya dengan kasar. Bahram menarik lengannya, tapi Abu Nawas tak melawan. Hanya menunduk, lalu memungut sumbu, menyalakan kembali dari lampu kecil di tangannya, lalu berkata, "Kadang kebenaran harus menyala dari api yang lebih rendah." Itulah malam pertama, ia dianggap cukup layak untuk diajak bicara oleh duta api sendiri. Di ruangan dalam yang harum dengan kayu manis dan damar, mereka berbincang. Di bawah cahaya kuning yang meleleh dari lilin dan memantul di mata duta api yang sudah tua, namun tetap menakutkan dalam diamnya. "Engkau lucu," kata sang duta. "Engkau datang seperti murid, tapi bicara seperti cermin." "Aku datang, bukan untuk melawan," balas Abu Nawas. "Aku datang karena aku tahu, bahkan api pun butuh kaca untuk melihat dirinya." Duta api menyipitkan mata, menyeduh teh hangat yang asapnya mengepul ke langit-langit, lalu berkata dengan suara pelan, "Kami tak butuh diselamatkan. Kami hanya ingin diterima." Abu Nawas menatap ke dalam cangkir tehnya, melihat bayangan api kecil di sana, dan menjawab, "Aku pun tak datang untuk menyelamatkan. Aku hanya ingin tahu, kenapa nyala bisa menjadi kiblat, bukan cahaya dari yang menciptakan nyala itu." Duta api tertawa, tapi matanya tak ikut tertawa. Ia tahu bahwa Abu Nawas bukan sekedar pengamat. Ia adalah teka-teki yang jika dibiarkan terlalu lama akan menjelma jadi kebenaran yang menyelinap ke hati orang-orang. Malam itu, Abu Nawas menulis sebuah catatan kecil pada gulungan tua yang ia simpan di balik bajunya. Catatan tentang ketakutan, tentang keheningan, dan tentang apa yang terjadi saat kebenaran disandingkan terlalu dekat dengan keyakinan yang dibangun tanpa fondasi wahyu. Esoknya, ia kembali ikut dalam upacara. Kali ini berdiri lebih dekat dengan nyala. Ia menggoyangkan tubuhnya perlahan, seperti para murid lain. Namun dari bibirnya, ia membisikkan satu kalimat. Yang menciptakan api tidak bisa disembah dalam bentuk nyala. Seorang murid mendengarnya, terdiam, tidak menegur, hanya menunduk. Lalu esoknya ia tidak datang lagi ke upacara. Abu Nawas tahu, api sedang retak. Bukan oleh air, bukan oleh angin, namun oleh sesuatu yang lebih tajam. Akal yang dibalut hormat, dan keimanan yang datang dengan senyap. Langit Baghdad pagi itu tidak secerah biasanya. Awan menggantung di atas atap-atap rumah, seperti selimut yang terlalu berat untuk dilipat. Udara terasa lembab, dan bau kayu basah bercampur debu memenuhi jalan-jalan kecil yang masih sepi. Abu Nawas duduk sendirian di sebuah halaman tua, di sudut paling belakang kompleks madrasah api. Tempat para murid biasanya tidak datang, kecuali mereka ingin menyepi. Di depannya, sebatang lilin dibiarkan menyala tanpa alasan. Tidak ada ibadah, tidak ada upacara, hanya nyala kecil yang menari lemah di atas batu pipih yang menghitam karena arang. Abu Nawas menatapnya lama, seolah ingin mendengar sesuatu.
seolah api itu menyimpan sebuah rahasia yang bisa dibisikkan ke telinga jika hanya orang cukup sabar yang menunggu. Ia teringat pada malam sebelumnya, saat seorang murid yang biasa berdiri di barisan depan, tiba-tiba keluar dari ruangan sembah api dan tak kembali lagi. "Kau bilang Tuhan tidak bisa dikurung dalam nyala," kata murid itu sambil gemetar. Dan entah kenapa, kalimat itu membuat tubuhku dingin, padahal aku sedang berdiri paling dekat dengan api. Abu Nawas tak menjawab waktu itu, hanya mengangguk, lalu menggenggam pundaknya sebentar dan membiarkan murid itu pergi tanpa tekanan, tanpa bujukan, karena kebenaran yang tumbuh dari dalam tak butuh didorong dari luar. Kini ia duduk sendiri, merenungi semua yang telah dilalui. Ia bukan datang untuk mengalahkan, ia datang untuk melihat apa yang sebenarnya membuat orang-orang ini menaruh kepercayaannya pada nyala yang bisa padam dan mempersembahkan hidupnya kepada bara yang harus terus dijaga. Ia menarik nafas dalam. Aroma kayu bakar masih melekat di jubahnya. Dan di antara asap yang melayang, Abu Nawas mulai mengurai sesuatu dalam pikirannya. Sebuah benang panjang yang membentang dari para nabi hingga ke manusia-manusia yang gemetar mencari cahaya. "Akal," katanya pelan, "adalah lentera, tapi wahyu adalah matahari. Kalau seseorang hanya membawa lentera, ia akan melihat sebatas lingkaran cahayanya dan menyangka itu seluruh dunia. Tapi jika matahari bersinar, maka semua menjadi terang, dan tidak ada lagi sudut yang tersembunyi." Ia tahu, kaum penyembah api tidak jahat, tidak sesat karena keinginan, mereka hanya takut pada gelap. Dan api bagi mereka adalah satu-satunya hal yang bisa mengusir rasa takut itu. Mereka menggantungkan jiwanya pada cahaya kecil, karena tak tahu bahwa ada cahaya yang lebih besar yang tidak perlu dijaga, karena justru ia yang menjaga. Tapi, bagaimana menjelaskan itu tanpa terdengar seperti ancaman? Bagaimana membujuk hati tanpa mencabut akar yang telah lama tumbuh? Abu Nawas mengambil secarik kulit pohon dan mulai menulis sesuatu. Bukan ayat, bukan puisi, hanya gagasan. Tentang perjumpaan antara wahyu dan akal, tentang jalan tengah yang tak memadamkan api, tapi juga tidak menyembahnya. Sebab api memang bisa menghangatkan, tapi ia juga bisa membakar. Dan hanya yang berhati-hati yang tahu kapan mendekat dan kapan menjauh. Seketika, dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Bahram muncul dari balik dinding dengan wajah kimas. "Ada yang bertanya padamu," ujar Bahram. "Duta api ingin tahu, kenapa beberapa murid mulai membiarkan api padam saat sembahyang." Abu Nawas menyenyum. Bukan karena mereka ingin melawan, tapi karena mereka sedang mencari alasan untuk menyembah sesuatu yang tidak bisa padam. Bahram terdiam, lalu duduk di sampingnya, menatap api yang terus bergetar tertiup angin. "Dulu, aku percaya Tuhan ada di nyala itu. Tapi kini aku mulai bertanya, kalau Tuhan memang di situ, kenapa harus aku yang menjaga dia agar tidak padam?" Abu Nawas menatapnya lembut. "Karena engkau sedang belajar bahwa cahaya sejati bukan yang kau nyalakan dengan tangan, melainkan yang menuntunmu meski tanganmu kosong." Angin tiba-tiba bertiup sedikit lebih kencang, dan lilin kecil itu padam. Bahram kaget, tapi Abu Nawas tidak. Ia hanya menatap sumbu hitam yang masih mengepulkan asap, lalu berkata, "Itu bedanya api dan cahaya. Api bisa mati, tapi cahaya yang datang dari langit tak akan pernah padam meskipun lilin dan obor tak lagi menyala." Bahram mengangguk, dan dalam diamnya, ia tahu bahwa pelajaran itu tak akan ia temukan dalam kitab-kitab Majusi atau di altar-altar tinggi, karena ia datang dari seseorang yang menyelinap masuk, bukan untuk mengacau,
tapi untuk menyalakan cahaya dalam ruang paling gelap hati manusia. Fajar merambat lambat dari ufuk timur, dengan warna oranye pucat yang meneteskan cahaya ke sudut-sudut Baghdad. Suara ayam jantan masih bersahutan dari kejauhan. Sementara angin pagi mengayun-ayunkan tirai tipis di jendela rumah-rumah tua. Abu Nawas berdiri di depan cermin tanah liat yang tergantung di dinding rumah penginapannya. Ia merapikan sorbannya, lalu menepuk-nepuk pundaknya seolah ingin membuang sisa-sisa debu dari malam yang panjang. Matanya tampak berbeda pagi itu. Bukan karena kantuk, tapi karena rencana yang telah masak dalam diam. Beberapa hari terakhir, ia telah menyelami dunia para penyembah api dengan sabar. Ia tidak datang sebagai penguntuk, tidak pula sebagai penantang, melainkan sebagai pendengar, sebagai pengamat, sebagai murid yang pura-pura mencari jawaban. Ia tahu bahwa kemenangan tidak datang dari bentakan, melainkan dari pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan itulah senjata utama Abu Nawas. Bukan pedang, bukan ancaman, tapi teka-teki. Sore harinya, ia berjalan ke pelataran tempat duta api biasa duduk, sebuah tempat yang menghadap timur, di mana api suci dibiarkan menyala terus-menerus dalam tungku emas yang dijaga oleh 4 penjaga bergantian. Warna jingga senja merembes ke batu-batu, dan udara mulai membawa aroma kemenyan yang dibakar di altar. Di sekelilingnya, para pengikut duduk melingkar menyimak wejangan sang duta yang suaranya menggema pelan namun membawa wibawa. Abu Nawas datang dengan langkah tenang, senyumnya tipis dan tangan di balik jubah. Ia menunggu sampai duta selesai bicara, lalu mengangkat tangan. "Wahai duta api, izinkan aku bertanya sesuatu yang mungkin bodoh bagi sebagian, namun membuatku gelisah sepanjang malam." Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa berbisik, beberapa terlihat tak sabar, namun sang duta mengangguk dengan tenang. "Silahkan Abu Nawas, tak ada pertanyaan yang bodoh, selama disampaikan dengan adab." Abu Nawas mendekat lalu duduk bersila. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah wadah tanah liat kecil berisi minyak dan sumbu yang belum dinyalakan. Katanya, api adalah manifestasi Tuhan. Karena terang, karena panas, karena hidup. Lalu bagaimana dengan api ini yang aku buat sendiri, yang bisa aku padamkan sendiri? Ia menyalakan api itu di hadapan mereka. Nyala kecil menari di atas sumbu. Ia menatap sang duta. Apakah api ini juga Tuhan? Atau hanya api biasa? Sang duta tersenyum tenang. Api yang ada di altar ini telah diberkahi, telah diturunkan dari gunung suci, dan dijaga terus-menerus. Karena itu ia suci, berbeda dengan api buatanmu. Abu Nawas mengangguk, lalu kembali bertanya, "Jadi yang membuat api itu suci bukan karena sifat apinya, tapi karena sejarahnya dan penjaganya?" Sang duta tampak mulai berpikir. Benar, api bisa menjadi suci karena niat dan perlakuan manusia terhadapnya. Abu Nawas tersenyum. Berarti kesucian itu bukan dari zat api itu sendiri, tapi dari perlakuan manusia. Jika begitu, bukankah manusia yang menyucikan api, bukan sebaliknya?
Para murid mulai saling pandang, sebagian mengernyit, sebagian lain mulai terlihat ragu. Abu Nawas melanjutkan, "Aku bertanya-tanya, kalau api bisa padam jika ditinggalkan dan harus dijaga siang malam, lalu bagaimana jika penjaga tidur? Apakah Tuhannya ikut mati?" Sang duta mulai gelisah, namun masih berusaha tenang. Tuhan tidak pernah mati. Api adalah simbol, bukan Tuhan itu sendiri. Abu Nawas menatapnya tajam, lalu berkata, "Tapi bukankah sejak awal dikatakan Tuhan adalah cahaya dan api adalah cahayanya? Kalau api adalah simbol, maka apakah yang disembah adalah simbol atau yang menciptakan cahaya itu?" Sang duta diam. Angin bertiup dan nyala api di tungku besar bergoyang. Abu Nawas berdiri lalu berkata, "Aku tidak datang untuk melecehkan, tapi untuk mengerti. Dan semakin aku mendekat, semakin aku tahu bahwa kebenaran yang dijaga dengan lilin akan padam bila diterpa angin. Tapi kebenaran yang datang dari langit tak bisa ditutupi dengan semua lampu di dunia." Ia menoleh ke para murid dan menyambung, "Kalian boleh menyembah cahaya, tapi lihatlah ke arah matahari yang tidak perlu kalian jaga, namun ia tetap menyinari tanpa henti. Dan bukankah lebih masuk akal menyembah Sang Pemberi Cahaya daripada nyala kecil yang kalian buat sendiri?" Suasana menjadi hening. Bahkan suara tongkat sang duta yang biasanya mengetuk tanah tak terdengar. Hanya suara angin dan desah nafas para murid yang mulai terguncang. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berjalan pergi, meninggalkan api kecil dalam wadah tanah liat yang masih menyala, tapi kini terlihat sangat biasa. Tidak suci, tidak agung, hanya api. Dan sejak hari itu, satu persatu murid mulai diam, mulai bertanya, dan mulai membaca, bukan hanya kitab mereka, tapi juga tanda-tanda yang ditinggalkan Tuhan di alam. Pagi itu, Madrasah Al-Majusi di pinggir kota Baghdad telah penuh sesak. Lebih dari 200 murid berkumpul di halaman tengah, berdiri melingkar, mengelilingi sebuah tungku besar yang di dalamnya api berkobar dengan nyala yang tinggi. Bau dupa tebal menyengat udara, menciptakan selubung aroma hangat, bercampur getir, sementara matahari baru saja naik seujung tombak di ufuk timur. Cahayanya memantul samar lewat kepulan asap. Duta api berdiri di atas mimbar batu. Sorban merah tua menggantung dari bahunya, suara langkahnya menejak tedas, dan suaranya mulai menggema dalam ruangan. Hari ini, kita akan luruskan fitnah. Kita akan pertahankan cahaya yang telah menerangi leluhur kita selama ribuan tahun. Hari ini, kita hadapi seorang yang datang membawa keraguan, namun tidak membawa api. Abu Nawas duduk di bangku kayu yang diletakkan paling depan. Ia menyender tenang, tangannya bertaut di dada, sorban putih melingkar santai di kepalanya. Ia tampak seperti tidak sedang bersiap debat, melainkan seperti baru bangun dari tidur siang. Salah satu murid maju dan menunjuk Abu Nawas. "Dia telah merusak percayaan banyak orang. Ia berkata bahwa api yang dijaga tidak layak disembah, bahwa Tuhan tidak membutuhkan penjaga, bahwa nyala ini bisa padam kapan saja, dan tak lebih dari bara biasa." Duta api menatap Abu Nawas dan berkata, "Kau telah menghina agama kami, maka kau harus menunjukkan bukti di depan seluruh murid dan penjaga. Jika kau salah, engkau harus sujud di depan api ini dan mengakui bahwa cahaya ini suci." Abu Nawas bangkit perlahan. Ia tidak menjawab langsung,
tapi berjalan menuju sebuah guci yang ia bawa dari rumah. Ia meletakkannya di tanah, lalu berkata pelan, "Baik, aku tidak akan menolak tantangan itu. Tapi sebelum aku bicara, izinkan aku bertanya satu hal, dan jawablah di depan semua muridmu. Apakah api ini hidup karena zatnya sendiri, atau karena ada yang menyalakan dan menjaganya?" Duta api menjawab cepat, dengan bangga, "Api ini berasal dari nyala pertama di Gunung Suci, yang diturunkan oleh dewa kami dan terus kami jaga tanpa pernah padam, karena ia hidup dengan kehendak yang tinggi." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata lagi, "Dan bila nyala ini padam, apakah itu berarti kehendak dewa kalian telah pergi?" Duta api tidak menjawab. Wajahnya menegang, para murid mulai berbisik, beberapa saling menatap. Abu Nawas mengambil kendi air kecil dari dalam guci, dan dengan gerakan cepat, ia siramkan ke bara api kecil yang menyala di sudut tungku. Nyala itu padam seketika. Asap mengepul, dan ruangan jadi hening. "Itu hanya api kecil, bukan api utama," teriak seorang murid. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku tidak menyentuh api utama, tapi izinkan aku mengajukan satu pertunjukan terakhir." Ia berdiri di tengah, lalu membuka sebuah gulungan kertas yang ternyata berisi tulisan dari kitab agama Majusi sendiri. Ayat tentang kesucian api, tentang bagaimana api harus dijaga dan tidak boleh padam. Abu Nawas membaca dengan lantang, lalu menatap mereka satu persatu. "Bukankah ini berarti bahwa kesucian api kalian sangat tergantung pada manusia, bukan pada kekuatan goib? Karena kalau manusia berhenti menjaganya, maka padamlah semua keyakinan." Duta api mulai kehilangan kesabarannya. Ia maju, berdiri di hadapan Abu Nawas. "Tuhan kalian tidak lemah. Meski kami menjaga apinya, itu bentuk cinta, bukan karena Tuhan tidak berdaya." Abu Nawas tertawa kecil. Lalu katanya, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak menyembah Tuhan itu langsung? Kenapa harus lewat api? Kenapa tidak langsung ke sumber cahaya, ke pencipta langit dan bumi, yang memberi cahaya matahari tanpa penjaga, yang memberi panas tanpa dupa?" Seluruh madrasah sunyi. Api dalam tungku tetap menyala, tapi kini seperti kecil di mata mereka. Para murid yang semula keras kini mulai termenung, seperti seseorang yang pertama kali melihat matahari dari balik jendela sempit. Abu Nawas melangkah ke pinggir, lalu berkata, "Jika kalian ingin menyembah cahaya, pilihlah yang tak pernah padam. Pilihlah yang bahkan membakar si penyembah api sendiri ketika ia sombong dan tertipu oleh nyala buatan tangannya." Dan saat itu, angin berembus kencang dari barat. Sebuah tiupan mendadak mengganggu bara, dan nyala api besar di tungku bergetar. Lidah apinya menciut, dan sesaat kemudian padam sempurna. Semua mata membelalak. Para murid berdiri, beberapa lari ke altar untuk mencoba menyalakan kembali. Tapi semua sia-sia. Seolah Tuhan telah menjawab langsung. Duta api jatuh terduduk. Wajahnya pucat, dan tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Abu Nawas berjalan meninggalkan halaman tanpa berkata sepatah pun. Ia tidak menengok, karena ia tahu hari itu cahaya palsu telah padam, dan nyala logika telah membakar kebodohan yang selama ini disembunyikan di balik dupa dan tungku emas. Setelah api itu padam dan Abu Nawas melangkah pergi meninggalkan madrasah, warga yang menyaksikan dari balik pagar mulai bergerak. Ada yang mengangguk perlahan, ada pula yang masih menatap heran, tak percaya bahwa nyala yang katanya abadi bisa padam dalam sekejap. Baghdad saat itu mulai mendung. Angin sore membawa aroma hujan yang nyaris turun. Dan di sudut kota, di sebuah gang kecil yang sepi, Abu Nawas berhenti di depan rumah sederhana berdinding bata. Pintu kayu tua yang diketuk 3 kali dengan irama tenang. Pintu itu terbuka perlahan,
dan muncullah seorang pria tua dengan wajah tirus, sorban kusam di kepala, jubahnya abu-abu, matanya tajam namun lelah. Ia adalah mantan penjaga utama altar api yang sudah lama menghilang dari madrasah. Namanya Samir bin Hilal. Abu Nawas masuk dan mereka duduk berdua di tikar lusuh. Tanpa banyak kata, hanya diam yang menggantung, sampai Samir akhirnya membuka suara. "Sudah padam ya? Akhirnya, api yang dulu kusembah dengan seluruh hidupku?" Abu Nawas menatapnya, lalu menjawab pelan, "Padam oleh angin, dan oleh doa, dan oleh kebenaran yang selama ini kau sembunyikan." Samir menghela nafas, ia menunduk lama, lalu berkata, "Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama bahwa semua ini hanyalah ilusi. Api itu tak lebih dari lambang. Tapi yang membuatnya kuat adalah ketakutan dan kebanggaan kami sendiri. Aku pernah coba bicara kepada duta api, kepada para murid, tapi mereka mencaci. Mereka bilang aku telah terpengaruh ajaran langit. Mereka usir aku, dan aku pun menghilang." Abu Nawas mengambil sesuatu dari balik bajunya, sebuah kertas tua, dilipat 4. Ia membukanya perlahan, dan di situ tertulis kalimat yang indah, dengan tinta hitam pudar. "Cahaya sejati tidak pernah padam, karena ia bukan dari api, melainkan dari kalamnya yang hidup dalam hati yang tunduk dan akal yang jernih." Samir menatap tulisan itu dan matanya berkaca. Ia mengenali tulisan itu karena itu adalah tulisannya sendiri yang dulu pernah ia sembunyikan di balik rak kayu. Madrasah, tapi ternyata Abu Nawas telah menemukannya dan membawanya hari ini. Kau tahu dari mana semua ini?" tanya Samir. Abu Nawas menyeri dan menjawabnya dengan kata, "Dari cerita orang-orang yang kau tolong diam-diam, dari murid-murid kecil yang pernah kau beri air, di lorong, dari mereka yang diam-diam kau beritahu bahwa api bukanlah segalanya, dan dari gulungan kecil ini yang ditemukan seorang anak yatim yang tidur di dekat rak kitab saat hujan." Samir terdiam. Mulutnya bergetar dan ia berkata pelan, "Jadi semua ini, seluruh pertunjukanmu, semua debat itu, semua logika yang kau sampaikan, itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untukku, untuk membuka kembali jalan yang dulu hampir kutinggalkan." Abu Nawas mengangguk, lalu berdiri dan menatap langit. Kadang kebenaran perlu disampaikan lewat kejutan. Kadang ia harus ditunjukkan, bukan hanya diajarkan. Dan kadang yang paling keras kepala bukanlah orang yang sesat, melainkan orang yang dulu pernah benar namun kecewa. Sore itu mereka berdua duduk di depan rumah, melihat awan perlahan tersibak dan cahaya jingga memancar di balik gumpalan kelabu. Hujan tak jadi turun, tapi embusan angin membawa rasa baru. Sementara itu, di madrasah yang baru saja kehilangan nyalanya, para murid berkumpul di haula. Mereka tak tahu harus bicara apa. Beberapa membakar dupa untuk menyalakan kembali altar, tapi hasilnya nihil. Duta api terkunci di ruangan sendiri, diam, tak mau bicara, dan tak membuka pintu untuk siapapun. Tiba-tiba, seorang pemuda naik ke mimbar. Bukan seorang guru, bukan juga penjaga, melainkan seorang murid yang sering duduk di pojok yang tak pernah diberi panggung. Namanya Juain, dan ia berkata, "Kalau api bisa padam, maka kita harus mencari cahaya lain. Kalau keyakinan hanya tergantung pada nyala yang dijaga, maka kita bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah ketakutan.
Mari kita belajar dari orang yang kita sebut musuh, karena bisa jadi justru dialah yang sedang menyelamatkan kita dari kebutaan. Dan sore itu, madrasah yang dulu penuh nyala, kini perlahan berubah dari pusat pemujaan menjadi ruang pertanyaan. Dan di sudut kota, dua lelaki, yang satu tua, yang satu jenaka, bersyukur dalam diam bahwa kadang kebenaran tak harus menang lewat api, tapi lewat padamnya nyala yang salah. Siang hari di Baghdad datang dengan langit cerah dan matahari yang bersinar tanpa malu. Tapi tidak sepanas biasanya, seolah kota ini sedang ditimpa kelegaan, dan angin membawa bau baru, bukan dari dupa, bukan dari kemenyan, melainkan bau tanah basah bekas gerimis semalam, dan bau buku-buku tua yang mulai dibuka kembali. Madrasah yang dahulu penuh asap, kini tampak bersih. Jendelanya dibuka, tirai-tirai diganti, dan para murid yang sebelumnya duduk diam seperti patung, kini mulai ramai berdiskusi dengan suara yang awalnya pelan, lalu berani, dan kemudian lantang. Seakan mereka baru pertama kali tahu bahwa bertanya adalah bentuk ibadah juga. Di lorong utama, tempat di mana Abu Nawas pernah berdiri di antara api dan amarah, sekarang berdiri rak-rak kitab. Kitab tafsir, kitab logika, kitab kisah-kisah para nabi. Dan di sisi kanan, bekas altar api itu ditutup, bukan dengan kain hitam, tapi dengan papan besar bertuliskan, "Ilmu bukan untuk disembah, melainkan untuk dipakai menyembahnya." Sementara itu, di sebuah warung kecil dekat pasar rempah, Abu Nawas duduk menikmati segelas teh pahit dan sepotong roti panggang yang hangus di pinggirnya. Di seberangnya, duduk Samir, mantan penjaga api, yang kini lebih sering mengenakan jubah putih bersih, tanpa simbol atau lambang apa-apa. Hanya wajah tenang dan mata yang tidak lagi menyala karena amarah, melainkan oleh rasa lega. Samir berkata sambil menyesap tehnya, "Engkau memang tidak seperti ulama pada umumnya. Kau lebih mirip pedagang dusta. Tapi ternyata barang daganganmu adalah kebenaran yang dibungkus lucon." Abu Nawas tertawa kecil. "Dan engkau, wahai penjaga api, ternyata tidak membakar aku, tapi malah membakar dirimu sendiri dengan rasa malu. Itu lebih baik daripada membakar orang lain dengan kesombongan." Mereka berdua tertawa, dan suasana di warung menjadi seperti majelis kecil. Beberapa pemuda duduk diam, mendengarkan, dan seorang anak kecil menjajakan buah delima di sela tawa mereka. Tiba-tiba, datang seorang pemuda dari madrasah, berlari kecil, nafasnya tersengal, dan ia langsung memberi salam, lalu mengeluarkan surat kecil yang dilipat api, diberikannya kepada Abu Nawas. "Ini dari Juwain," pemuda itu berkata. "Ia ingin Anda datang kembali ke madrasah, bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru tamu, untuk satu kali pertemuan, agar kami bisa mengerti bagaimana caranya berpikir tanpa terbakar." Abu Nawas menerima surat itu, membukanya perlahan, dan membaca baris demi baris, dengan alis yang naik turun dan mata yang setengah menyipit, karena sinar matahari dari sela atap warung. Isi surat itu sederhana, namun dalam, karena ditulis dengan hati yang sudah menyala oleh cahaya baru. "Terima kasih wahai Abu Nawas, karena engkau telah membuat kami kehilangan api yang selama ini kami jaga, dan karena kehilangan itu, kami justru menemukan sesuatu yang lebih terang, yaitu kemampuan untuk berpikir dan keberanian untuk meragukan apa yang selama ini kami anggap suci hanya karena diwariskan, bukan karena dimengerti. Kami mohon, ajarkan kepada kami cara menyalakan cahaya tanpa harus menyalakan api." Abu Nawas menutup surat itu dan menatap Samir.
lalu berkata, "Sepertinya tugasku belum selesai. Kau mau ikut?" Samir tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Aku tidak akan jadi penjaga, tapi mungkin kali ini aku bisa jadi murid." Sore itu, mereka berjalan berdua menuju madrasah, melewati ganggang yang masih basah oleh sisa hujan, melewati pedagang-pedagang yang memanggil dengan tawa, dan melewati anak-anak kecil yang bermain kejar-kejaran sambil tertawa. Di gerbang madrasah, seorang tua yang dulu dikenal sebagai duta api berdiri diam. Wajahnya muram, tapi bukan karena dendam, melainkan karena malu. Dan ketika Abu Nawas lewat di depannya, ia menunduk lalu berkata pelan, "Maafkan aku, karena telah membakar begitu banyak waktu dan akal untuk mempertahankan nyala yang tak berarti." Abu Nawas tak menjawab, hanya menepuk bahunya pelan, seperti ayah yang menepuk anaknya yang baru belajar menunduk setelah lama berdiri terlalu tegak. Di aula utama, para murid sudah berkumpul, tidak lagi melingkari altar, tapi mengelilingi papan tulis. Dan seorang guru baru berdiri di depan mereka, bukan untuk mengajar, tapi untuk bertanya. Dan ketika Abu Nawas melangkah masuk, semua mata menoleh, semua mulut terdiam, dan semua dada terasa lapang. Abu Nawas duduk menghadap mereka, lalu berkata, "Kalian ingin belajar menyalakan cahaya, maka mari kita mulai dari kegelapan, karena hanya yang pernah tersesat yang tahu bagaimana rasanya pulang. Hari itu tak ada api, tak ada asap, tak ada dupa, hanya suara, hanya tanya, dan hanya cahaya yang keluar dari pemahaman yang perlahan, seperti pagi yang datang setelah malam panjang. Dan di luar, matahari terus bersinar tanpa perlu disembah, cukup disyukuri, karena ia, seperti kebenaran, tak butuh altar, cukup hati yang terbuka." Menjelang senja, ketika matahari mulai melunak dan angin gurun membawa hawa dingin yang perlahan menyusup ke sela-sela kain, Abu Nawas berjalan pelan menuju masjid kecil di sudut barat Baghdad. Masjid tua itu sederhana, atapnya dari tanah liat, halamannya hanya hamparan pasir dan batu. Tapi dari dalamnya keluar aroma kayu gaharu yang dibakar dengan takzim, dan suara anak-anak yang sedang membaca surah pendek dengan suara terbata tapi bersungguh-sungguh. Langkah Abu Nawas berhenti di depan gerbang. Ia tidak langsung masuk. Ia menatap ke dalam, menyaksikan seorang anak laki-laki kecil yang duduk di pojok. Matanya tajam, bibirnya bergetar. Ia tengah menghafal surah Al-Bayyinah. Namun di sela bacaannya, nampak ada rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Abu Nawas melangkah masuk. Suara sandal kulitnya menggesek pasir. Beberapa anak menoleh dan seketika salah satu dari mereka berseru pelan, "Itu Abu Nawas. Dia yang katanya bisa bikin orang dewasa mikir ulang sebelum bicara." Yang lain tertawa kecil. Beberapa mendekat, dan tak lama kemudian lingkaran anak-anak terbentuk mengelilingi Abu Nawas seperti lebah yang mengitari bunga, tapi bukan karena manisnya, melainkan karena dalamnya. Abu Nawas duduk bersila, mengambil batu kecil, mengelusnya perlahan, lalu memandang mereka satu persatu. "Pernahkah kalian merasa takut karena bertanya? Padahal yang kalian tanyakan adalah tentang Tuhan." Anak-anak saling pandang. Ada yang mengangguk, ada yang menggigit bibir, dan yang paling kecil, seorang bocah kurus dengan sorban terlalu besar di kepalanya berkata pelan, Aku pernah bertanya, kenapa Allah tidak kelihatan dan ayahku marah. Katanya aku kurang ajar."
Abu Nawas tersenyum. Ia tak tergesa menjawab. Ia memungut batu kedua dan menyusunnya di atas batu pertama. Apa kalian tahu kenapa api disembah oleh sebagian orang? Karena terang, jawab satu anak. Karena panasnya, kata yang lain. Karena tak pernah mati, kata bocah bersoban besar itu dengan yakin. Abu Nawas mengangguk. Mereka menyembah api karena api terlihat, panas, dan kuat. Tapi mereka lupa bahwa api juga bisa padam. Dan ketika padam, tak ada yang bisa disembah. Hanya arang, hanya abu, dan angin akan menghapusnya. Anak-anak mulai terdiam. Sebagian melipat tangan, sebagian menunduk, seperti merenung, seperti mencari jawab dari dalam diri mereka sendiri. Tapi Allah, lanjut Abu Nawas, tidak padam, karena Dia bukan cahaya biasa. Dia adalah cahaya di atas segala cahaya. Bukan terang karena pembakaran, tapi terang karena kebenaran. Ia menatap anak-anak dan satu-satu menunjuk mereka sambil berkata, Allah tidak bisa kalian lihat, karena Dia lebih tinggi dari penglihatan. Tidak bisa kalian sentuh, karena Dia lebih dekat dari urat leher. Dan tidak bisa kalian sebut-sebut tanpa hati, karena Dia tidak hadir di lidah, tapi di dalam keheningan jiwa. Salah satu anak bertanya, lalu bagaimana cara mengenalnya jika kita tak bisa melihat atau menyentuh? Abu Nawas tersenyum. Dengan bertanya, dengan membaca, dengan melihat ciptaannya, dengan berpikir, dengan menangis dalam doa, dan dengan diam dalam malam. Anak-anak saling berpandangan, seolah mereka baru menyadari bahwa iman bukan sekadar hafalan, bukan sekadar aturan, tapi cahaya yang tumbuh di tempat yang tak terlihat. Lalu satu anak perempuan bertanya. Ia mengenakan kerudung kecil dan suaranya gemetar. Abu Nawas, kalau begitu, kenapa banyak orang marah kalau kita bertanya soal Tuhan? Karena mereka takut. Takut kehilangan jawaban yang sudah lama mereka simpan, takut kehilangan kuasa, dan takut mengaku bahwa mereka pun masih mencari. Mereka menyangka beriman itu berarti berhenti bertanya. Padahal justru, orang beriman adalah orang yang berani terus bertanya, sambil tetap tunduk. Karena mereka yakin, Tuhan tak akan marah pada pencari yang jujur. Langit mulai berubah jingga. Azan maghrib pun terdengar, mengalun dari menara kecil yang tua. Suara muazin sudah gemetar, tapi justru karena itulah terasa suci. Anak-anak mulai berdiri, bersiap sholat. Namun sebelum mereka bubar, Abu Nawas berdiri dan berkata dengan suara yang cukup untuk menembus ke dasar dada. Wahai anak-anak, ingatlah ini. Jangan pernah sembah sesuatu hanya karena ia menyala. Karena banyak api bersinar, tapi membakar. Dan jangan pernah tolak sesuatu hanya karena tak terlihat. Karena cinta, angin, dan Tuhan. Semuanya tak tampak tapi nyata dalam hati yang bersih. Mereka terdiam, lalu tersenyum, dan berlari kecil ke tempat wudhu. Sementara Abu Nawas tetap duduk, menatap langit yang semakin gelap. Tapi anehnya, ia justru merasa terang. Ia tahu
Dari masjid tua ini akan lahir generasi baru yang tak mudah disesatkan oleh nyala dan tak mudah terpesona oleh asap. Generasi yang tak takut bertanya karena mereka tahu Tuhan tidak marah pada pencari, asal ia mencari dengan rendah hati. Dan malam pun turun, tenang, diam, dan damai. Seperti hati mereka yang baru saja disentuh oleh cahaya yang tak bisa padam. Dengan hati yang ringan dan wajah yang tenang, Abu Nawas berjalan pulang dari masjid kecil itu. Langkahnya pelan, seolah tiap jejaknya sedang menuliskan sesuatu di tanah. Bukan huruf, tapi hikmah. Langit di atas Baghdad malam itu tidak hanya gelap, tapi juga dalam. Seperti dada orang beriman yang baru saja mengerti bahwa kebenaran tidak selalu bersuara, tapi selalu terasa. Cerita tentang api yang tak bisa padam bukan hanya tentang keyakinan yang keliru, tapi tentang betapa mudahnya manusia tergoda menyembah apa yang tampak kuat di mata, padahal rapuh di dalam. Tentang betapa berbahayanya membungkus kebodohan dengan jubah keimanan, lalu menuduh pertanyaan sebagai bentuk pembangkangan. Padahal, justru dari pertanyaanlah lahir pengakuan paling jujur bahwa manusia itu lemah dan Tuhan tidak sedang merasa terancam oleh pencari. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cahaya Tuhan tidak bisa dipadamkan karena ia tidak berasal dari api, tapi dari kasih sayang, dari ilmu, dari keikhlasan, dan dari hati yang selalu kembali bertanya. Dan sejak malam itu, api di kuil kaum Majusi tetap menyala. Tapi tak satu pun anak-anak di masjid kecil itu tertarik lagi padanya, karena mereka tahu bahwa nyala yang sejati adalah ketika jiwa menyala karena iman. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Hikayat Abu Nawas, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dengan tawa yang cerdas, kisah yang absurd, dan hikmah yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.